I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. All the banks are broke, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. It's theft from the taxpayer. Crypto has changed, and I'm not talking about Bitcoin or any altcoins. I'm here for more than 5 years in crypto. No matter where they are, the ability to access convenient financial services at low competitive costs. Cryptocurrency is no exception. Cryptocurrency. Did God show you anything about that? Yeah, he absolutely did. And I write about this in my new book, Prophetic Forecast. The Lord said to me that cryptocurrency would become the wave of the future. In another piece, IMF economists explain how new payment platforms can potentially transform cross-border payments to achieve easier, cheaper, and faster flow of digital money across borders. But global regulation. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani. Seperti biasa kita saling doakan, mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitasnya dan diberkahi segala sesuatunya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum video ini saya upload, ada video kan sebelumnya itu tentang video informasi dari USA ya. Fokus memang di sana, kebetulan memang di sana sedang banyak pembahasan tentang kripto karena berhubungan dengan kondisi daripada negara adidaya tersebut mengalami inflasi yang betul-betul besar sekali ya. Di sana inflasi yang bahkan menekan Amerika itu ke jurang resesi. Nah, namun pastinya seperti apa dan kondisinya bagaimana, memang di video itu kan di awal saya sudah dari beberapa minggu yang lalu, bahkan ada beberapa video yang di sana banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya, terlebih dengan kondisinya daripada isu value uang fiat USD ya. Akhirnya banyak masyarakat di sana yang entah itu apakah terprovokasi ataupun apa dan bagaimana, yang pasti di sana ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti tahun 98 di Indonesia dulu ya. Jadi banyak penjarahan dan lain sebagainya, toko habis, barang yang diambil semua. Wah, ngeri ya sebenarnya ya. Kalau udah urusan ekonomi udah repot lah, terlebih dihantam juga dengan kesehatan ya. Nah, di video tersebut memang ada beberapa seperti ada informasi dari parlemen. Sebenarnya gini teman-teman ya. Oke. Di pertama itu saya keluarkan video tentang yang membahas tentang perbankan teman-teman ya. Nah, si bapak ya yang berbicara itu bapak tua itu, saya nggak tahu itu namanya. Namun di parlemen tersebut sepertinya memang habis dibongkar ya dengan si bapak itu, karena memang ya itu realnya, faktanya sebetulnya ya. Jadi dia bilang perbankan broken ya, hancur, artinya memang realnya seperti itu. Jadi bank dunia, bank di USA, termasuk juga kata dia bank dunia ya, bank sentral dunia itu kan selalu meminjamkan melalui IMF lah, melalui apalah, intinya mereka kan sebetulnya nggak punya uang gitu. Mereka nggak punya uang, tapi mereka bisa meminjamkan untuk negara lain ketika itu negara lain membutuhkan, selalu ada. Artinya apa? Artinya ketika mengandalkan daripada perputaran keuangan di negara tersebut, kemungkinan kalau untuk beberapa negara itu tidak akan mencukupi ya, disitulah adanya printing money ya. Jadi ketika itu dilakukan terus menerus, memang ketika melakukan printing money dilakukan untuk negaranya sendiri, memang nanti pengaruhnya adalah adanya inflasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pintar mereka itu, uang tersebut berputarnya di negara lain. Mereka terus memprinting money dengan cara meminjamkan melalui IMF, melalui apalah itu, entah mungkin WHO atau apa ya. Banyak lembaga-lembaga bantuan untuk negara-negara di luar Amerika. Mereka
dengan mengusung kertas mereka lebih mahal. Artinya mereka tidak mau nilai kurs mereka itu rendah. Nah, dalih mereka kan seperti itu, padahal kertas kan sama aja, ya enggak? Kertasnya sama aja sebenarnya, cuman karena dibangun asumsinya dari awal seperti itu, kemudian melihat negara berkembang ingin lebih maju lagi, mereka selalu siap sedia untuk membantu. Dari mana uangnya? Kalau mengandalkan dari APBN mereka atau mungkin per kapita mereka, kalau untuk membantu lebih daripada 2, 3, 4, 5 negara, bahkan sampai puluhan negara, ya nggak mungkin juga bisa dia. Atau mungkin membangun apa di luaran. Jadi mereka itu pintarnya adalah apa ya? Jadi kalau untuk sumber daya ya, sumber daya alam ataupun daripada negaranya itu sebenarnya minim, nggak ada bahkan. Mereka itu pintarnya adalah dengan menggunakan itu tadi, printing money ya, disebar di negara di luar Amerika. Akhirnya mereka mendapatkan tax fee dari sana. Nah, itu yang mereka manfaatkan di sana. Akhirnya dengan tujuan kestabilan daripada ekonomi dia yang ada maju terus. Memang benar sih sebetulnya. Jadi uang fiat ini satu problem ya. Satu problem karena memang ada dalam satu sistem terpusat. Terlebih perbedaan daripada tiap negara ini kan selisih harga aja di tiap negara ini segini. Makanya kan yang cocok itu adalah emas ya, dari zaman dulu itu. Yang paling pas itu adalah emas, karena yang ada dia walaupun adanya naik turun tapi tidak terlalu jauh, yang ada terus menanjak. Karena memang walau bagaimanapun dia tidak akan berubah. Tapi uang kertas, nah ini yang sekarang akhirnya terbongkar ya. Akhirnya memang begitu faktanya adanya. Makanya kan historinya dulu pertama awal itu kan barter ya, zaman dahulu. Kemudian habis barter itu ada logam, dinar ya, dari apa namanya, dari bahan-bahan metal ya, dinar, logam mulia, artinya menggunakan emas ya di sana dulu. Nah kemudian yang ketiga baru beralih ke fiat gitu loh. Nah dari fiat, nah ini yang keempatnya ini, apakah jadi atau tidaknya beralih kepada digital atau kembali ke logam ini ya, yang jadi PR buat kita bagaimana ke depan ya kita lihat saja. Namun pada prinsipnya sekarang lebih cenderung kepada digital teman-teman. Nah makanya memang untuk kripto ini adalah menjadi pembahasan yang masif di Amerika sana ya. Karena walau bagaimanapun banyak para ahli memandang bahwa ini adalah peluang menyelamatkan negara mereka. Peluangnya apa? Yaitu jangan menggunakan dolar lagi, tapi menggunakan ya secara perhitungan matematika di negaranya masing-masing, bagaimana kondisi ekonominya mereka yang tahu. Namun pada prinsipnya agar memiliki daripada apa namanya semacam kayak cross border ya, lintas batas untuk transaksi, ya peluang mereka untuk menyelamatkan daripada kondisi ekonomi Amerika yang sekarang betul-betul terpuruk ya, ini peluangnya gitu lah. Walaupun memang ada sisi negatifnya, ada sisi kurang baiknya mungkin kalau memang satu negara berfokus pada cryptocurrency, karena sejauh ini kan masih banyak negara-negara yang tidak mau mengadopsi adanya cryptocurrency seperti ini ya, karena memang keputusannya bukan hanya satu negara teman-teman. Kalau untuk digunakan lintas batas ya atau cross border, itu artinya harus melalui sesuai kesepakatan tiap negara ya, seluruh negara yang ada di dunia ini, seperti itu. Nah itu di Amerika teman-teman, jadi kondisinya memang seperti itu ya, seperti itu. Jadi lagi dibahas betul-betul di parlemen ya. Kemudian ada juga yang tadi saya lampirkan di video sebelumnya, yaitu ada Crypto ya. Dia sebagai investor ya, dia juga seorang pengusaha, dia cryptopper juga ya. Mereka dia itu sudah 5 tahun ya di dunia kripto katanya. Dia pun kesal gitu kalau selalu printing money lagi, mau selamanya seperti itu gitu kan. Sementara ya artinya membangun jurang sendiri gitu. Jadi dia sendiri bahkan ya lebih logis dan lebih baik
peluang baik ke depan untuk masa depan, ya kripto ini dilirik. Nah itu beliau bilang begitu ya. Yang kripto itu kan sebenarnya panjang itu videonya, cuman saya kan kalau kepanjangan kan udah gitu bahasa Inggris juga, takutnya teman-teman malah ini. Jadi saya perwakilan aja sepotong ya. Jadi di ujung saya potong, saya cut. Jadi artinya di Amerika sudah heboh teman-teman ya. Jadi entah nanti hasil akhir keputusannya bagaimana, kita tunggu saja. Tak kalah juga di Cina teman-teman ya. Di Cina itu banyak informasi, beberapa perbankan di Cina itu sudah mulai mendaftarkan atau membuat akun Fi. Nah, itu informasi yang saya dapat. Jadi dan sudah ada terdaftar di blockchainnya Pi beberapa perbankan di Cina ya, banyak sekali. Ada tadi disebutkan beberapa bank, namanya bank Cina lah, ada bank rakyat Cina, ada bank apa gitu, bahasa Cina lah tadi. Saya juga nggak terlalu apal ya perbankan Cina, tapi ada beberapa bank disebutkan di sana yang sudah ada datanya atau namanya terdaftar di blockchain ya, di blockchainnya Fi Network. Nah ini kan sebenarnya memang Cina ini terbangun daripada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama memang ada di para pengusaha, pebisnis. Cina ini terkenal dengan pebisnisnya yang ulung, luar biasa sekali. Makanya kan ada kalau untuk bagi orang Muslim mungkin pernah mendengar bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, katanya seperti itu. Ya Allah alam untuk soheh dan tidaknya dalil tersebut atau hadis tersebut. Namun memang tidak bisa dipungkiri Cina melejit jauh lebih besar ya. Teman-teman bisa lihat, ini ada saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan grafik daripada eksportir atau pengirim. Artinya tingkat produksi di negara tersebut betul-betul melesat lebih jalan. Nah ini teman-teman ya. Nah itu memang untuk tahun 2001 ke sini belum terekod ya. Itu karena video lama juga. Tapi memang bagi yang belum sampai informasi tersebut tentunya informasi bagus. Termasuk saya pribadi juga, karena memang baru mendapatkan video itu ya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Masifnya dari produksi di negara Cina itu mampu menjadi eksportir paling terbesar juga di dunia ya, dan menguasai eksportir, hampir Amerika juga kalah. Luar biasa gitu. Nah dua kekuatan ini adalah yang pertama itu pengusaha, karena pengusaha Cina ini ulung semua, baik itu di luar negaranya ataupun di dalam negaranya. Terlebih di negaranya tersebut itu luar biasa, produksi apapun. Ada peribahasa begini, peribahasanya itu yang katanya bukan Cina namanya kalau tidak bisa menggandakan barang negara lain. Artinya merek apapun itu dari negara manapun itu sudah pasti mengganda kalau udah di Cina. Baik itu mobil, motor, handphone, apapun teknologi sekarang udah by China ya. Produksi Cina luar biasa. Artinya kekuatan daripada pengusaha di Cina nggak bisa dianggap remeh. Namun masih tetap tunduk di bawah kekuatan daripada yang kedua, kekuatan yang satu lagi, yaitu kekuatan pemerintah. Ini kekuatan pemerintah tidak bisa tidak bisa dianggap remeh juga ya, karena memang kenapa peraturan Cina ini luar biasa. Nah terlebih dengan kekuatan militernya ya, dengan sistem yang digunakan oleh pemerintah, sistem keamanan, sistem peraturan kenegaraan di sana ya, itu luar biasa. Itu menjadikan sebuah kekuatan juga. Makanya kedua kekuatan itu
itu yang mampu betul-betul Cina semakin maju dan melesat. Kebetulan memang pengusaha Cina juga ya namanya juga di negara sendiri, otomatis ingin negaranya terbangun. Makanya pengusaha dari Jawa ya, dari Jawa Tengah atau Jawa Timur itu pernah bilang, saya diundang ke Cina, kata dia. Saya diundang ke Cina, kemudian dia ditawarkan kerjasama untuk sebuah produk yang bahannya itu memang ada dari kita ya, bahannya itu ada dari kita. Nah, namun pengusaha ini ketika datang ke Cina dia tidak tidak jadi, karena ketika nyampe ke sana itu ternyata perusahaannya itu dia kan swasta, di negara kita juga swasta ya perusahaannya. Ketika datang ke sana ternyata kerjasama dengan BUMN Cina, berarti artinya dengan perusahaan milik negara. Nah ini dia nggak mau. Dia bilang kalau saja yang ngajak kerjasama sama saya ketika saya datang ke sana, yang ngajak kerjasamanya itu adalah orang swasta, artinya pengusaha-pengusaha yang saya bilang tadi dua kekuatan pemerintah sama kekuatan pengusaha. Nah pengusahanya ini yang swasta, kemungkinan besar dia jadikan untuk kerjasama. Tapi karena itu BUMN dia nggak mau. Dia inginnya kerjasama dengan Cina itu ya non BUMN, murni pengusaha. Nah, baru dia mau. Sampai seperti itu gitu loh. Karena memang effortnya nanti berbeda. Termasuk ke negara kita juga berbeda. Nah jadi Cina ini kita tahu luar biasa ya teman-teman ya. Nah tadi juga ada dari dari ekonom IMF ya, video sebelumnya itu yang saya sharekan. Video IMF itu dia mengatakan bahwa sebetulnya itu IMF sendiri sedang meneliti, memikirkan bagaimana ketika pun memang ini arahnya kepada digital, dilihat dari fungsionalitas dan masa depan daripada perekonomian dunia, artinya kata dia ya yang mereka pikirkan itu, yang mereka perhitungkan itu bagaimana cross bordernya, artinya lintas batasnya seperti apa dan bagaimana itu, karena kata beliau itu tergantung daripada peraturan dan perizinan dunia. Artinya dunia itu kan kesepakatan dari tiap negara gitu. Ini yang jadi tidak semudah yang diharapkan atau tidak semudah yang dibayangkan. Memang di parlemen juga tadi dibahas pihak mereka, ya maksudnya pihak pemerintah Amerika juga sudah mengetahui adanya pembuatan blockchain baru. Nah, yang saya tahu yang sudah masuk sampai ke pemerintah Amerika itu salah satunya adalah Timestop, kemudian yang kedua Pi Network. Nah, namun saya masih ya bukan meragukan sih, tapi karena memang belum terlihat perkembangannya daripada Timestop sih memang oke untuk di Amerika ya. Tapi sekarang yang sedang betul-betul di tingkat dunia itu naik daun juga seperti Pi Network itu adalah Core Coin. Nah, saya nggak tahu karena memang itu blockchain masing-masing berbeda ya. Artinya di situ kan di videonya di parlemen bilang dua pengembang itu yang sedang memperkenalkan diri lah bahwa ada di Amerika dua pengembang ini. Sebenarnya kan yang mengembangkan bisnis kripto ini atau peluang daripada uang digital ini banyak sebetulnya. Karena aplikasi besutan Amerika itu banyak banget teman-teman, seperti itu. Jadi ya kita nggak tahu ya untuk di parlemen yang dibahas itu yang dua blockchain itu yang mana saja. Mudah-mudahan kita berharap itu adalah salah satunya Pi Network teman-teman ya. Di Amerika memang yang lagi heboh juga itu isu datangnya dari Wall Street teman-teman ya. Wall Street itu yang mana kita tahu bahwa itu kotanya orang-orang elit di Amerika ya. Pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha raksasa di Amerika itu stay-nya di Wall Street ya. Nah, saya informasi terbaru ini di Wall Street ini ternyata lahir konsensus baru untuk Pi Network. Nah, ini apa ya? Aduh, saya jadi merinding sebenarnya. Ya bukan masalah urusan halu atau bagaimana, tidak. Ini kan baru informasi ya.
bener ya alhamdulillah, tidak juga nggak jadi masalah kan begitu. Nah tapi ini informasi ada konsensus baru lahir di Wall Street katanya gitu, dari mungkin komunitas pengusaha besar di sana, mungkin bisa jadi. Nah ini apa isunya, itu adalah lahirnya konsensus baru untuk Pi sebesar 628.318, jadi 314.000 itu dikali 2. Itu yang keluar dari isu ya, isu Pi Network value-nya yang keluar dari Wall Street, itu kesepakatan di Wall Street. Nah ini kan jadi apa, jadi salah satu sumber yang dimana sebetulnya Pi Network ini tidak bisa hanya sekedar kita. Makanya pernah saya bilang kalau nggak salah beberapa video yang lalu, saya lupa tuh judulnya, saya buat bahwa suatu saat ya, tapi ya saya juga nggak mau memastiin lah teman-teman ya, artinya gitu. Saya kadang-kadang ngasih data juga harus hati-hati, artinya takutnya ini akan jadi apa ya, bola panas liar gitu loh, apa sih bahasanya ya. Jadi nggak mau lah, artinya asal menyimpulkan tidak juga, tetapi memang ada di video saya itu saya pernah katakan bahwa 314.000 itu bisa jadi itu minimal teman-teman, bisa jadi itu minimal. Namun ya Allah alam, bagi yang tidak menjalankan proyek ini, tidak memahami dan tidak percaya, kemudian effort ke depannya seperti apa, yang tercipta seperti apa, utilitasnya sebanyak apa, yang tetap aja kan bilang berapapun ya paling mereka hanya menertawakan saja. Udahlah bro, kerja aja yang bener, jangan ngurus gituan gitu kan. Pernah tuh di video apa ya, saya pernah ada seperti itu komen. Maksudnya ya alhamdulillah kalau sampai saat ini saya masih kerja, tetapi untuk Pi ini apapun menambang kripto yang saya jalankan itu ya saya anggap saya jalankan saja. Jadi bukan prioritas utama untuk saat ini, karena kan belum jadi uang gitu teman-teman ya. Kita juga hal-hal ya di agama kita kan diajarkan hal-hal yang belum pasti itu jangan suka mempasti-pastikan kan gitu. Nah jadi artinya ya kalau memang kita paham jalankan nggak ada masalah, tetapi jangan sesuatu hal itu kita bisa pastikan dengan begitu saja, nggak boleh. Cukup kita bilang insya Allah selesai kan gitu. Nah namun informasi ini mengejutkan saya juga, keluar dari Wall Street, di mana di sana pengusaha besar di Amerika tinggalnya di sana rata-rata. Nah inilah mudah-mudahan informasi baik adanya buat kita gitu teman-teman ya. Oke, itu aja. Kita lanjut informasi sepintas. Ada informasi yang perlu saya bacakan juga yang saya ambil nih teman-teman ya. Oke, ini informasi tambahan aja buat teman-teman ya. Jadi di dashboard kita, di dashboard Pi Network kita kan sekarang Pi moderator EMA ya. Ini sebenarnya logikanya gini teman-teman ya. Banyak orang yang menyaksikan daripada koin Pi ini ya, Pi Network ini. Sebetulnya nanti makanya saya rencana ada teman-teman kita video selanjutnya membahas tentang mempelajari atau belajar menganalisa bagaimana itu mengetahui project scammer atau bukan. Nah ketika salah satunya seperti ini project Pi Network ini kita tahu bahwa untuk Pi moderator atau core team ya, core team dari awal pembuatan project ini hingga sekarang dia selalu menunjukkan jati dirinya, artinya menunjukkan dirinya. Mukanya kita tahu, oh ini Cheng Daopan, oh ini Nicholas. Mereka selalu memberikan arahan melalui video ya, melalui rekaman video dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ini project betul sungguhan, karena ketika memang ada developer ya atau core team yang tidak mau menunjukkan, justru itu yang jadi tanda tanya teman-teman. Ini project scammer atau bukan? Karena kita nggak tahu penciptanya siapa gitu. Nah ini kan salah satu tanda, salah satu ciri bahwa perusahaan non scammer atau bukan scammer itu adalah mereka developernya berani menunjukkan dirinya bahwa ini pengembangnya kami, seperti itu ya. Ini informasi saja teman-teman ya.
Oh ya, ini nah nanti ke depan mungkin ya, tapi ini rata-rata di Asia banyakan ya, di Korea, ini di Korea ini. Korea, Cina, Vietnam, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia. Rata-rata di Asia sama di Eropa juga ada ya. Nah, ini akan banyak dipampang untuk penerimaan daripada barter seperti ini. Nah, ketika memang nanti sah ya menjadikan kripto sudah masuk bursa, listing bursa kripto, artinya kita bisa menggunakan itu, akan makin banyak seperti ini teman-teman. Ya, akan makin banyak seperti ini. Nah, di negara manapun, namun memang saya belum dapat sampai saat ini. Teman-teman kalau ada ya silahkan informasiin linknya atau apanya. Belum menemukan dari Rusia dan Amerika ada sih beberapa, tapi nggak terlalu banyak. Artinya negara-negara besar belum. Nah, negara-negara yang berkembang, negara-negara maju yang memang bukan negara besar banget gitu loh, mereka sudah mulai banyak memampang pertukaran koin pay seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Artinya apa? Artinya mau tidak mau, diakui tidak diakui, ini berjalan. Ini sudah berjalan, artinya barter sudah terjadi. Pencatatan di buku besar blockchain sudah siap. Sudah apa? Bukan sudah siap, sudah ready lah. Sudah tercatat seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada informasi teman-teman dari media Facebook ya. Di sini dari akunnya Fi Infinity. Di sini tertuliskan a date, ini memang sudah beberapa hari yang lalu saya dapat ya, baru di-upload di video ini. A date is already fixed for open mainnet. You are just not allowed to know it. Jadi tanggal, katanya, tanggal itu sebenarnya sudah siap fix untuk open mainnet. Kamu hanya tinggal menunggu saja untuk Pi Network, untuk ini, untuk mengetahui tanggalnya ini, kata dia seperti itu. Artinya ya mungkin bisa jadi gitu loh, bisa jadi memang sudah di tangan daripada core team, tanggal, bulan, targetnya sudah fix, sudah siap. Makanya kan saya ada komen ya, teman-teman yang komen, saya bilang artinya mungkin saja core team itu sudah memegang tanggal ya, tanggal, bulan sudah, dan mereka memang sebetulnya kalau dibilang siap sudah siap. Artinya seperti itu. Hanya saja istimewanya core team ini, dia lebih perfeksionisnya lebih dapat. Artinya harus mempersiapkan sesempurna mungkin, karena cakupannya bukan hanya regional lokal saja, tapi ini berhubungan dengan global, berhubungan dengan regulasi-regulasi global. Artinya seperti itu. Jadi mereka butuh tambahan waktu untuk betul-betul menyempurnakan langkah-langkahnya, termasuk juga rampungkan KYC dan lain sebagainya, itu kan butuh waktu juga. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau memang secara basically persyaratan daripada launchingnya mainnet itu sudah masuk gitu loh, minimumnya lah. Artinya kalau misalkan teman-teman withdraw nih, kita minimum withdraw berapa, nah seperti itu. Kita juga artinya udah nyampe gitu loh, minimum withdrawnya itu udah nyampe Pi Network. Namun tidak seperti itu asal serta merta langsung begitu saja gitu loh ya. Jadi takutnya nanti malah ada yang tertinggal, tidak rapi, ekosistemnya akhirnya ada yang amburadul ya, itu yang core team jaga ya. Nah, kemudian ini ada informasi, saya barusan siang coba buka Twitter, ini ada lagi baru nih, Stimpy Mall teman-teman ya. Stimpy Mall is much better to mine fee now and see what happens in future. Jadi ini saya buka, ternyata memang ini marketplace baru teman-teman, baru lagi, lahir lagi. Artinya apa ini? Artinya kan peminat malah bertambah lagi, ada lagi terus, makin banyak. Ini udah nggak kehitung, ini udah berapa banyak marketplace yang sudah terjadi ya, sudah ada, udah siap lah. Artinya barang-barang pun bukan barang-barang ecek-ecek yang dijual, banyak barang mewah, banyak barang segala macam. Nah, ini yang saya bilang ini berhubungan juga dengan cross border, artinya lintas batasnya. Ini nanti kita lihat apakah ini terjadi yang namanya prediksi orang tua dulu ya, artinya pengamat-pengamat zaman dulu, bahwa suatu saat nanti perdagangan bebas antar negara itu bebas, udah nggak ada terkena regulasi apapun, itu bebas. Artinya kita bisa order dari luar dengan simpel, dengan mudah seperti itu ya. Mungkin inilah saatnya, kita nggak tahu ya. Oke teman-teman, ini aja tambahannya sedikit, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah penjelasan, salah-salah kata, silahkan dikoreksi. Yang dicari adalah manfaat ya, ajas manfaat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan info-info atau gambaran-gambaran buat teman bahwa
ini tetap bergerak ya. Jadi nggak usah banyak bertanya, oh ini kok nggak ada info lagi, kok nggak ada ini lagi, Pi Network scam ya apa segala macam. Ya kalau ngikutin video saya dari awal sampai saat ini sengaja saya bentuk berurutan ya, berkaitan perkembangannya, perjalanannya, ya mungkin teman-teman nggak bakalan bertanya seperti itu. Artinya teman-teman tunggu saja ya. Core Team sudah bilang bahwa akhir tahun ini kita mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Core Team targetkan, bahwa kita akan mainnet ya teman-teman ya. Nah akhir tahun ini kapan kita nggak tahu. Artinya Desember tanggal 30 pun itu akhir tahun ya. Jadi kita nggak tahu tanggal berapa, bulan apa, kita tunggu saja. Mudah-mudahan berkah adanya, baik adanya. Oke, salam sukses lah, gitu aja buat teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.